Rekan-rekan dari seluruh media yang terhormat dari KBO Reskrim Polres Nagekio. Baik, pada siang hari ini kami dari Polres Nagekio, Satuan Reskrim Polres Nagekio memberikan informasi kepada publik masyarakat terkait kegiatan unit tindak pidana korupsi pada tanggal 16 Mei 2023 jam 17.35 WITA yang bertempat di TPST pelayanan satu pintu Kejaringada telah menyerahkan atau melimpahkan berkas perkara hasil penyidikan terkait dengan korupsi dugaan penghapusan aset milik daerah dan pemusnahan aset milik daerah tanpa prosedur pada Dinas Koperindak tahun 2019 berupa 4 unit los pasar ASSA di dalam kompleks Pasar Danga, Kecamatan Desa, Kabupaten Ngada pada tahun 2019. Pekerjaan penghapusan kegiatan penghapusan aset dan pemusnahan aset tanpa prosedur ini telah kami tetapkan 3 orang tersangka, Gaspar Jawa, kemudian Hieronymus Suka, dan Imunisasi Panda. Nah, dalam berkas perkara ini kami melakukan pemberkasan secara terpisah karena kami sudah melakukan proses penyidikan dengan surat perintah penyidikan masing-masing dan SPDP-nya masing-masing. Demikian dalam pemberkasan juga berkas perkara dilakukan secara terpisah. Dalam perkara ini kami sudah melimpahkan berkas perkara hasil penyidikan 3 orang tersangka ini kemarin dan diterima di pelayanan terpadu satu pintu PTSP-nya Kejaringada di Bajawa kemarin sore. Dan saat ini berkas perkara dalam penelitian jaksa yang telah ditunjuk untuk melakukan penelitian hasil penyidikan ini. Dan dalam perkara ini kerugian negara akibat tidak prosedur dalam penghapusan dan pemusnahan aset daerah atau barang milik daerah itu kerugiannya Rp333.621.750 dan diancam pidana dalam pasal 2, junto pasal 3, junto pasal 9, junto pasal 18 Undang-Undang 31 tahun 99 tentang tindak pidana korupsi sebagaimana diubah atau ditambah dengan Undang-Undang 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang 31 tahun 99 tentang tindak pidana korupsi junto pasal 55 115 KUHP. Nah, sebagaimana berita sebelumnya, perkara ini kami sudah melakukan proses dan pemberkasan dan perkembangan saat ini sudah dalam tahap pelimpahan berkas perkara. Demikian yang bisa kita sampaikan kepada publik dan masyarakat terkait dengan perkembangan penanganan perkara kasus korupsi terkait penghapusan dan pemusnahan aset daerah. Ada mungkin pertanyaan dari rekan-rekan media, silakan. Ya, izin penggunaan dalam kasus ini itu sampai terdengar nama bupati juga disebut. Apakah dalam kasus ini Pak Bupati Nagekio ikut terlibat dalam proses penghilangan aset Pasar Danga? Benar, yang terkait dalam dugaan tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian negara, ada keterlibatan Bupati Nagekio aktif saat ini Yohanes Don Bosco yang dilakukan pemberkasan dan pemeriksaan secara terpisah. Jadi 3 ini kami sudah dilimpahkan perkaranya yang sudah kami SPDP-kan kepada Kejaringada. Benar, itu ada keterlibatannya. Demikian. Izin Pak Asep, jadi kan coba dipertegaskan terkait kemarin pengembalian SPDP itu dari jaksa. Baik, yang terkait dengan informasi sebelumnya bahwa adanya P17 atau pengembalian SPDP itu benar, karena itu ada informasi dalam sistem mereka jaksa untuk memperbaharui penunjukan jaksa untuk penelitian dalam satu berkas perkara hasil penyidikan, maka itu sudah kami tidak lanjuti dengan penginputan kembali SPDP yang terkait dengan berkas tersebut. Dan terbukti hari ini mereka kemarin sudah
menerima berkas perkara hasil penyidikan dari kami karena kami sudah melengkapi penjemputan kembali SPDP yang terkait dengan berkas perkara tersebut. Tidak menggugurkan hasil perkara. Tidak menggugurkan penyidikan yang sedang berjalan. Berarti yang ditulis oleh saya itu bohong. Tidak benar, itu bohong. Ya, terus fokus ke Bupati. Ya. Pak Kasat, Pak Kasat jelaskan juga saat ini berkas Pak Bupati sudah sampai di mana? Yang terkait dengan perkara ini kan dilakukan secara bersama-sama yang melibatkan Bupati di dalamnya. Ini berkas perkara dilakukan secara terpisah. Ya. Itu. Jadi karena Bupati kewenangan dari Polda, dan itu kami sedang koordinasi dengan Krimsus Polda. Ya, berkasnya Ya itu kami akan koordinasikan dengan belum diserahkan, pelimpahannya. belum Ya. diserahkan ke Polda. Belum, karena masih menunggu keputusan gelar dengan pihak Krimsus di Polda itu. Artinya dalam kasus ini apakah Pak Bupati bisa ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan hasil penyelidikan, apalagi sudah di berkas kemudian hanya belum dilimpahkan ke Polda? Terkait dengan keterlibatan Bupati dilakukan pemberkasan terpisah. Jadi yang menyangkut terkait dengan pemberkasan Bupati itu nanti di Polda. Tapi berpotensi untuk ditetapkan sebagai tersangka. Ya saya bilang tadi itu perkara ini dilakukan secara bersama-sama oleh 4 orang itu termasuk Bupati di dalamnya. 3 ini kan sudah jalan ini yang dilakukan secara terpisah gitu. Ada di dalamnya gitu. Terima kasih, Pak. Oke, ada lagi? Cukup. Ya. Ya, sampai